Kabar anak-anakku solih solihah, selamat datang di pembelajaran IPS termin kedua semester ganjil. Semangat ya. Hari ini kita akan membahas tentang globalisasi kerjasama Indonesia di ASEAN. Ini merupakan materi pada pelajaran IPS tema 4 kelas 6. Nah, sebelum kita mulai, yuk kita berdoa dulu. Bismillahirrohmanirrohim. Raditu billahi rabbah wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahma. Amin ya robbal alamin. Mengapa ya kita mempelajari materi ini? Kita mempelajari materi ini dengan tujuan yang pertama, perkembangan teknologi menjadikan dunia menjadi lebih dekat dan akses informasi tanpa batas. Nah, jadi kedepannya kita akan menganalisis posisi dan peran Indonesia dalam kerjasama di bidang ekonomi, politik, sosial, budaya, teknologi, dan pendidikan dalam lingkup ASEAN. Oke, semangat ya! Kita akan masuk ke pembahasan pertama, yaitu pengertian globalisasi. Nah, globalisasi apa sih itu? Pernahkah kalian mendengarnya? Coba perhatikan gambar berikut ini. Pada gambar ruang kelas, kalian bisa lihat ada lampu LED milik Philips. Kemudian ada juga LCD mirip Benki. Kemudian ada meja dan bangku pelajar dan juga jam dinding merek Seiko. Nah, dari manakah asal benda-benda di ruang kelas tadi? Kita lihat ya. Meja belajar dari Indonesia. LCD Benki dari Cina. Lampu LED Philips dari Belanda, dan juga jam Seiko dari Jepang. Apakah kita harus bepergian ke negara-negara tersebut untuk bisa membeli peralatan di ruang kelas? Wow, kalau kita lihat nih jarak-jaraknya, untuk ke Cina kita harus menempuh jarak 4.195 km. Ke Jepang 4.195 km. Ke Belanda 11.329 km. Nah, kebayangkan betapa lelahnya kita kalau kita berjalan kaki ke sana. Nah, alhamdulillah dengan adanya kebutuhan akan barang yang tidak bisa diproduksi di dalam negeri atau diproduksi sendiri, juga penemuan berbagai teknologi modern, alat komunikasi, dan juga alat transportasi seperti truk, kemudian kapal laut dan juga pesawat terbang mendorong terjadinya globalisasi. Inilah yang menjadi pemicu atau penyebab terjadinya globalisasi. Oke, kita masuk ya ke pengertian globalisasi. Nah, globalisasi berasal dari bahasa Inggris yaitu globalization. Kata global artinya mendunia dan lisation artinya proses. Jadi, globalisasi adalah proses masuknya ke ruang lingkup dunia atau mendunia. Globalisasi terjadi ketika warga dunia dari berbagai negara melakukan interaksi dan saling memberikan pengaruh. Oke, yuk kita tadaburi Quran Surat Al-Maidah ayat 2. Ini adalah menjadi salah satu hal yang memicu terjadinya globalisasi. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 2, wala ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Dan tolong menolonglah kamu dalam mengerjakan kebajikan dan takwa, dan jangan tolong menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Itu ya, jadi itulah yang memotivasi manusia, karena manusia memiliki fitrah untuk saling tolong menolong dan saling membantu, terutama dalam kebaikan. Kita masuk ke pembahasan kedua ya, yaitu ciri-ciri globalisasi. Apa sajakah ciri-ciri globalisasi? Nah, yang pertama, keterbukaan. Jadi, adanya keterbukaan negara di segala bidang. Lalu yang berikutnya adalah perdagangan, yaitu meningkatnya perdagangan antar negara. Yang ketiga, sosial budaya. Terjalinnya hubungan sosial budaya antar negara. Dan yang keempat, saling bantu antar negara agar bisa saling menyelesaikan masalah. Apakah dampaknya? Yang pertama kita bahas dulu dampak positif ya.
Dampak atau pengaruh globalisasi, pertama, untuk positifnya, kita makin mudah mengakses informasi, mendapatkan informasi. Yang kedua, ruang sosial makin terbuka. Kita mudah terhubung dengan berbagai warga negara dari negara lain. Kesempatan kerja juga makin luas loh, karena kita bisa bekerja juga di luar negeri. Pola pikir masyarakat makin maju, dan kemajuan di berbagai bidang teknologi. Tetapi selain memberikan pengaruh positif, globalisasi juga memberikan pengaruh negatif. Di antaranya, satu, berkurangnya semangat nasionalisme dan cinta tanah air. Yang kedua, masuknya budaya asing yang tidak sesuai dengan budaya masyarakat Indonesia. Yang ketiga, munculnya sikap individualisme. Yang keempat, produk lokal dapat kalah bersaing dengan produk luar negeri. Dan yang kelima, terjadinya kesenjangan ekonomi. Yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin. Nah, berikut adalah faktor kerjasama negara-negara ASEAN. Kita lihat ya. Faktor kerjasama yang pertama adalah kesamaan nasib dan sejarah. Negara-negara anggota ASEAN itu sebenarnya sebagian besar bekas negara terjajah kecuali Thailand. Jadi, karena merasakan sama-sama merupakan bekas negara terjajah, maka menyatukan negara-negara di Asia Tenggara. Kemudian yang kedua, sumber daya alam. Tiap negara di Asia Tenggara memiliki sumber daya alam yang kaya loh, dan bisa saling melengkapi. Yang ketiga, berada dalam wilayah yang sama, yaitu Asia Tenggara. Jadi penting untuk melakukan kerjasama dan interaksi agar memudahkan koordinasi. Dan yang keempat, keinginan untuk memajukan ilmu pengetahuan dan teknologi agar semua negara-negara anggota ASEAN bisa maju bersama. Oke, setelah kita membahas faktor kerjasamanya, maka kita membahas tujuan kerjasama negara anggota ASEAN. Nah, ini dia tujuan kerjasamanya, seperti mempercepat pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial, serta pengembangan kebudayaan. Yang kedua, meningkatkan stabilitas dan perdamaian. Yang ketiga, saling membantu di bidang sarana pelatihan dan penelitian. Tidak hanya di bidang pendidikan, tetapi juga kesehatan, teknik, dan administrasi. Menjalin kerjasama yang lebih efektif untuk meningkatkan hasil pertanian dan industri, perluasan perdagangan, perbaikan sarana dan prasarana transportasi dan komunikasi, serta peningkatan taraf hidup rakyat negara anggota. Yang kelima, meningkatkan kualitas pendidikan. Dan yang terakhir, mempertahankan kerjasama erat dengan organisasi internasional lainnya. Apa saja ya macam kerjasama negara ASEAN? Oke, kita bahas dulu di bidang sosial ya. Di bidang sosial, kita bekerja sama dalam hal penanggulangan bencana alam, kemudian membantu penyelesaian konflik antar negara, penanggulangan narkoba melalui Drug Free ASEAN, meningkatkan kualitas sarana kesehatan negara-negara ASEAN, juga turut menegakkan hak asasi manusia di ASEAN. Nah, peran Indonesia terlihat ya pada tabel ya. Nah, kita akan fokus membahas tentang narkoba. Narkoba itu macam-macam loh. Ada ganja, sabu-sabu, morfin, lem ibon, penggunaan injeksi narkotika, jamur halusinasi, dan penyalahgunaan obat-obatan. Bahaya narkoba ini bagi pengguna narkoba sendiri bisa mengganggu kesehatan fisik, menyebabkan stres berat, memicu berbagai tindakan kriminal, mendapat hukuman dari pemerintah, juga bisa menyebabkan kematian. Bagi keluarga, narkoba merusak hubungan antar anggota keluarga, menurunkan perekonomian keluarga karena pengguna narkoba cenderung untuk menghabiskan uangnya membeli narkoba. Dikucilkan masyarakat, membuat keluarga menanggung rasa malu, bahkan stres. Bagi masyarakat sendiri, narkoba berbahaya karena meningkatkan angka kejahatan, meningkatkan pengangguran, meningkatkan angka kemiskinan, meningkatkan biaya penegak hukum dan pengobatan, juga meningkatkan perusakan fasilitas umum. Wah, banyak sekali ya bahaya dari narkoba. Bagi negara, kita akan kehilangan generasi penerus. Oleh karena itu, say no to narkoba. Jangan sampai kita terkena narkoba ya. Nah, apa yang harus kita lakukan? Yang pertama adalah menanamkan pemahaman hidup sehat,
Melakukan kegiatan positif seperti berolahraga, berorganisasi, membantu orang tua, dan sebagainya. Memperkuat iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memilih teman yang baik dan beriman, bebas dari pengguna narkoba, serta membangun komunikasi dan hubungan yang baik dengan keluarga dan teman. Jadi sangat penting ya untuk menjaga pergaulan yang sehat. Nah, setelah kita tadi membahas kerjasama di bidang sosial, maka kita berikutnya akan membahas kerjasama di bidang budaya. Di bidang budaya, Indonesia turut berperan menyelenggarakan SEA Games yang diikuti seluruh negara ASEAN, mengenalkan budaya khas masing-masing negara, melakukan pertukaran pelajar, dan meningkatkan jumlah UKM di bidang budaya dan seni. Apakah tujuan kerjasama ASEAN di bidang sosial budaya? Jadi, dengan kita bekerja sama di bidang sosial budaya, kita bisa meningkatkan kualitas hidup, meningkatkan kesejahteraan, mengurangi kesenjangan masyarakat, memperkenalkan budaya antar negara ASEAN, dan menjamin hak asasi manusia di kawasan ASEAN. Setelah kita membahas kerjasama di bidang sosial dan budaya, yuk kita membahas kerjasama di bidang ilmu pengetahuan atau IPTEK. Nah, tujuan kerjasama ASEAN di bidang IPTEK yang pertama adalah meningkatkan penguasaan teknologi. Yang kedua, memudahkan kegiatan masyarakat dengan teknologi terbaik. Dan yang ketiga, mendukung negara yang belum maju agar ikut maju. Nah, jadi penting ya kita juga mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi agar kita tidak ketinggalan dengan negara maju lainnya. Apa sajakah bentuk kerjasamanya? Yang pertama, peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti melakukan pertukaran belajar dan memberikan beasiswa pendidikan. Yang kedua, peningkatan jumlah tenaga ahli yang memiliki keahlian di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, seperti memberikan bantuan kepada para ahli untuk pengembangan riset yang bermanfaat bagi masyarakat ASEAN. Nah, selain kita membahas sosial, budaya, dan juga ilmu pengetahuan teknologi, kita juga penting loh untuk membahas kerjasama bidang politik negara ASEAN. Nah, kenapa? Karena ASEAN ini memiliki sistem pemerintahan dan politik yang berbeda-beda, jadi harus melakukan kerjasama agar tercipta stabilitas kawasan. Apa sajakah bentuk kerjasamanya? Yang pertama adalah pembentukan masyarakat politik keamanan ASEAN atau ASEAN Political Security Community. Nah, APSC ini akan kita bahas ya, apa saja manfaatnya ya. Kemudian yang kedua, pertemuan rutin Menteri Pertahanan negara ASEAN. Jadi Indonesia selalu menghadiri pertemuan rutin tersebut. Yang ketiga, perjanjian kawasan damai, bebas dan netral. Jadi Indonesia mendukung kesepakatan wilayah Asia sebagai ZOPFAN, Zone of Peace, Freedom and Neutrality, yang berarti kawasan damai, bebas dan netral, tidak mengikuti salah satu pihak di dunia. Kemudian yang keempat, perjanjian ekstradisi ASEAN. Jadi, ekstradisi artinya memulangkan pelaku kasus kriminal dari negara anggota ASEAN yang melarikan diri ke Indonesia. Kemudian juga ada perjanjian negara bebas nuklir, supaya untuk menjamin stabilitas kawasan. Tidak ada negara yang merasa paling kuat di ASEAN. Yang keenam, pengiriman duta besar dan konsulat untuk memudahkan koordinasi. Oke, kita akan bahas ya tentang APSC tadi. Jadi APSC atau Masyarakat Politik Keamanan Indo-ASEAN itu dibentuk karena tiap negara anggota ASEAN memiliki sistem pemerintahan dan kehidupan politik yang berbeda. Tujuannya adalah mempercepat kerjasama di bidang politik dan keamanan, mewujudkan perdamaian antar negara anggota ASEAN, terciptanya stabilitas kawasan untuk mendukung pembangunan nasional tiap negara anggota. Ketika kita merasa aman, pastinya kita akan mudah melakukan aktivitas, ya kan? Sehingga akhirnya pembangunan nasional pun terus berlanjut. Oke, kita akan masuk ke bahasan terakhir, yaitu tentang manfaat globalisasi dan kerjasama. Jadi, globalisasi bermanfaat untuk yang pertama, dalam bidang komunikasi, kita mudah untuk mengakses informasi. Dalam hal ekonomi, globalisasi memperluas lapangan kerja, memperluas pasar internasional, mempermudah memenuhi kebutuhan, juga meningkatkan investasi dalam kegiatan produksi dan jumlah ekspor. Dalam bidang keamanan,
Globalisasi menciptakan kawasan damai, bebas, dan netral. Dalam bidang sosial, globalisasi menumbuhkan rasa saling memiliki dan toleransi antar negara. Dalam bidang budaya, globalisasi membuat meratanya perkembangan penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi. Apakah manfaat globalisasi terhadap kerjasama Indonesia dengan negara lain? Jadi, ini ya manfaat globalisasinya. Dalam hal komunikasi, kita mudah melakukan komunikasi ke berbagai daerah dan negara, termasuk ke wilayah terpencil. Dalam bidang ekonomi, kerjasama dalam ekspor-impor lebih mudah. Dalam hal politik, itu bisa meningkatkan hubungan diplomatik antar negara. Dalam hal keamanan, menciptakan kawasan damai, bebas, dan netral. Dalam bidang sosial, mudah menjangkau banyak wilayah karena adanya perjanjian kerjasama antar negara. Dalam bidang budaya, bisa bekerja sama dalam pertukaran budaya. Dan dalam bidang pendidikan, pelajar mudah mengakses informasi untuk menunjang pendidikan. Wah, ternyata banyak sekali ya manfaat dari kegiatan globalisasi. Dengan kita mendunia, yuk kita ambil hasil positif, manfaat positif dari globalisasi, tetapi jauhi efek negatifnya. Oke? Berikut adalah kesimpulan globalisasi dan kerjasama ASEAN. Ini dia peta pikirannya. Jadi, kerjasama ASEAN itu sikapnya adalah bersikap proaktif dan berikan dukungan positif terhadap program yang dibuat negara ASEAN. Bekerja keras dan mau menerima perubahan dalam era globalisasi, terutama dalam perkembangan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Yang ketiga, menggapai cita-cita dengan giat belajar untuk menghadapi era globalisasi. Yuk kita semangat belajar ya. Nah, tujuan dari kerjasama ASEAN tadi mempercepat pertumbuhan ekonomi, mempromosikan perdamaian dan stabilitas regional atau kawasan, dan meningkatkan kerjasama untuk majukan pendidikan, latihan, dan penelitian di kawasan Asia Tenggara. Dalam bidang sosial, Indonesia menjalin kerjasama dalam menanggulangi dan mencari solusi perkembangan penduduk di negara anggota ASEAN. Jadi manfaatnya masalah perkembangan penduduk dapat teratasi. Dalam bidang budaya, kita juga mengikuti program Tahun Kunjungan Wisata ASEAN atau Visit Asian Year untuk memperkenalkan objek wisata, budaya, kesenian, film, dan musik negara ASEAN. Dalam bidang politik, contoh kerjasama adalah mengadakan pertemuan rutin Menteri Pertahanan untuk meningkatkan hubungan diplomasi antar negara ASEAN. Dan dalam bidang iptek, contoh kerjasamanya adalah mengadakan pertukaran pelajar untuk bisa mempelajari budaya lain dan menambah pengalaman. Oke, ini adalah tugas hari ini. Kerjakan ya buku tema 4 halaman 9. Buat kesimpulannya juga. Nah, tugas boleh dikerjakan di komputer atau di buku tulis, lalu difoto dan dikirimkan ke wali kelas. Jadi semangat mengerjakan ya. Oke, sekian pembelajaran hari ini. Terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus semangat belajar ya. Oke, semangat.